Shalom, bagaimana kabar warga jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita GKJ Jebres Minggu 18 Oktober 2020. Pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka sebanyak 3 kali, pukul 6.30, pukul 9, dan pukul 17 WIB. Kapasitas setiap jemaat dibatasi hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dimohon kepada setiap warga jemaat mendaftar kepada pengurus kelompok hendak beribadah pagi, siang, ataupun sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres, Minggu 4 Oktober 2020. Ibadah pagi 130 jemaat, ibadah siang 77 jemaat, ibadah sore 70 jemaat, jumlah 277 jemaat. Minggu 11 Oktober 2020, ibadah pagi 87 jemaat, ibadah siang 71 jemaat, ibadah sore 55 jemaat, jumlah 213 jemaat. Ketiga, rangkaian kegiatan HUT GKJ Jebres ke-18 dengan tema Merayakan Kebaikan Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Yang pertama, kegiatan Baksos HUT GKJ Jebres ke-18 akan dilaksanakan pada Minggu 25 Oktober 2020. Yang kedua, ibadah pra-HUT GKJ Jebres akan dilaksanakan pada Minggu 25 Oktober 2020. Yang ketiga, persekutuan doa secara online, Senin 26 Oktober 2020, pukul 18 WIB, dengan pengantar Bahasa Indonesia. Selasa 27 Oktober 2020, pukul 18 WIB, dengan pengantar Bahasa Jawa. Yang keempat, ibadah HUT GKJ Jebres ke-18 dengan tema Merayakan Kebaikan Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 6. Dengan pembicara Pendeta Suwarto SSI, akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2020 secara online serentak pukul 18 WIB dengan pengantar Bahasa Indonesia. Kelima, perayaan HUT GKJ Jebres ke-18 akan dilaksanakan pada Minggu 1 November 2020. Yang keempat, tukar mimbar klasis salah. Dalam rangka tukar mimbar klasis, pada hari ini GKJ Jebres pada ibadah pukul 6.30 WIB menerima pelayanan khotbah dari Pendeta Rani Sukmawati SSI dari GKJ Bibis Luhur. Sedangkan GKJ Jebres mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Selokaton pada pukul 6.30 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Kelima, persembahan Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kantong putih sebesar Rp1.509.000, kantong merah sebesar Rp1.442.000, persembahan perjamuan kudus sebesar Rp20.000, dan persembahan bulanan operasional sebesar Rp2.195.000. Persembahan janji iman sebesar Rp1.870.000, persembahan perpuluhan sebanyak 5 amplop sebesar Rp2 juta, persembahan istimewa sebanyak 2 amplop sebesar Rp1.020.000, persembahan rimatan sebesar Rp500, dan persembahan lahan parkir sebesar Rp500.000. Keenam, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan, persembahan operasional, persembahan perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani Pendeta Rani Sukmawati SSI, tukar mimbar klasis, ibadah siang dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, dan ibadah sore dilayani oleh Penantua Bambang Suwito.
Saya, Rizka Cahyaskarani, bersama segenap kru Rep Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam panggilan ibadah, sedikit saja satu ayat hafalan yang pernah saya hafalkan, dan ini setiap saya pergi kemanapun, bahkan ke gereja, itu di dalam Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masukmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluarmu. Bapak, Ibu, Saudara rindu untuk diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang rindu untuk diberkati Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita dengan rasa sukacita dan penuh hormat kita masuk di dalam panggilan ibadah. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Oleh karenanya, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan sukacita kita di dalam ibadah ini dengan menaikkan pujian syukur. Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan di dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan dalam ibadah ini datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjaga rahasiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Melalui ibadah hari ini, jemaat dapat mengetahui bahwa keluarga merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam keluarga, kita dapat belajar tentang apapun. Sebab
keluarga merupakan tempat pertama seseorang dapat belajar dan diberkati untuk kehidupannya. Di sini kita bisa belajar dari kalimat Yesus, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah," yang menyiratkan bahwa penghormatan kita kepada pemerintah, pemimpin, atau orang tua harus diletakkan di bawah penghormatan kita kepada Tuhan, pemimpin kehidupan sejati. Yesaya 59 ayat 1-2, demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita menghadap Tuhan, kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkau Tuhan Allahku.
kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, anugerah Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita memasuki liturgi sabda. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Secara khusus di pagi hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami sehingga kami dapat sampai di gerejamu di sini, GKJ Jebres, dalam keadaan yang selamat. Di hari Sabat ini ya Tuhan, kami merasakan damai sejahtera karena kami dapat beribadah bersama. Untuk itu berkatilah peribadatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Secara khusus ketika Tuhan memanggil kami, untuk kami dapat menjadi keluarga yang melayani. Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, berkatilah ya Tuhan hamba-Mu ini, berikan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan lancar, dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, berfirmanlah atas kami, karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan. Inilah yang menjadi doa kami. Tentu ada kekurangan ketika kami berdoa, Tuhan Engkau yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22
Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa beserta kita semuanya. Kalau kita melihat situasi sampai sekarang ini, kondisi berkaitan dengan pandemi COVID masih memprihatinkan. Pasien yang terpapar bukannya berkurang, tetapi bertambah terus. Beberapa waktu yang lalu, situasi yang tidak nyaman juga terjadi di negara kita, yaitu adanya demo, yang kemudian muncul kondisi vandalisme dan anarkis dalam demo itu. Banyak fasilitas umum yang dirusak, dibakar. Tentu kerugiannya ini juga tidak sedikit. Demo ini mengatasnamakan mereka protes kepada pemerintah, khususnya DPR, yang kemudian menetapkan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dirasakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan karyawan dan juga buruh. Tetapi banyak juga yang menilai ada yang melatar belakangi demo itu. Dan ketika melihat orang banyak yang demo, seakan-akan orang banyak yang demo itu mereka sewenang-wenang. Karena jumlahnya banyak, sehingga pasti apapun yang mereka lakukan itu sangat sulit untuk dihentikan. Ketika mereka merusak fasilitas umum, akan sangat sulit kemudian untuk bisa membubarkan mereka, menghentikan apa yang mereka lakukan. Dan kalau kita melihat berita, akhirnya juga muncul
klaster baru dari para pendemo. Setelah dites kesehatan, ada yang positif terpapar virus corona. Di sini kita setidaknya bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika dalam diri manusia ada power, ada kuasa. Kalau tidak bijaksana, maka power atau kuasa itu akhirnya bisa diwujud nyatakan dalam perbuatan yang merusak. Tidak mau mendengarkan, tidak mau berdialog. Yang penting mereka punya power, mereka pasti bisa. Apapun bisa dilakukan meskipun perbuatannya itu merugikan. Dalam hidup kita, yang namanya power atau kuasa itu tidak hanya terjadi di negara atau dalam lembaga yang besar. Dalam hidup sehari-hari, misalnya dalam kehidupan keluarga kita pun, power atau kuasa itu juga ada. Sehingga kita sebagai anggota keluarga harus bijaksana. Hati-hati menggunakan power atau kuasa itu. Misalnya saja, ayah punya power atau kuasa, dia yang mencari nafkah, bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau power atau kuasa itu bisa dirawat dengan bijak, maka seorang ayah pasti akan selalu dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik. Tapi kalau power atau kuasa dari seorang ayah akhirnya dimaknai dengan sewenang-wenang, maka yang terjadi apa? Ayah akan merasa karena dia yang mencari uang, dia yang punya uang. Yang berkaitan dengan uang harus seizin dia. Ibu pun juga punya kuasa, punya power, yang biasanya ada dalam konteks mengelola manajemen keluarga, mengelola kondisi rumah tangga. Sehingga seorang ibu pun juga harus bijaksana untuk bisa kemudian memahami tentang power atau kuasanya itu. Jangan kemudian sewenang-wenang. Ibu bertindak semaunya sendiri. Dan yang terjadi tidak bisa menjadi istri yang baik, istri yang dibanggakan oleh suaminya. Tidak bisa juga anak-anak menerima kasih sayang dari ibunya. Karena apa? Ada kondisi yang negatif berkaitan dengan penerapan power atau kuasa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil di minggu ini juga memuat tentang satu golongan yang punya power atau kuasa. Tetapi sayangnya mereka tidak bijaksana. Konflik terjadi berkaitan dengan kekuasaan itu. Dan tempat terjadinya konflik ada di mana, Bapak, Ibu, Saudara? Di kota suci Yerusalem. Di kota suci Yerusalem, tempat bait Allah, simbol kehadiran Allah. Di sana malah terjadi situasi yang negatif di mana kekuasaan itu diterapkan dengan sewenang-wenang. Dan ini secara khusus malah dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi. Kalau di bacaan kita mendapati ada segolongan orang-orang Farisi. Mereka mengajak orang-orang Herodian, pengikut Raja Herodes. Tujuannya adalah ingin menjebak Yesus. Mereka punya kuasa, mereka ada power, tapi itu digunakan untuk menjebak orang lain.
yang mereka rasakan mengancam kekuasaan mereka. Karena selama ini yang dilakukan oleh Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan yang dia ajarkan kepada orang banyak di sana, itu menunjuk kepada kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan para pemuka agama Yahudi. Sehingga orang-orang Farisi tidak terima. Mereka merasa terancam juga, karena Yesus punya pengikut yang jumlahnya juga tidak sedikit. Dan ketika ingin menjebak Yesus, orang-orang Farisi menggunakan pertanyaan yang sensitif, yaitu pertanyaan tentang apa? Pajak. Ini sesuatu yang sangat sensitif, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena orang-orang Israel pada waktu itu kalau berbicara tentang pajak, hidup mereka seakan-akan penuh dengan tekanan. Mereka tidak hanya harus membayar pajak kepada Kaisar Romawi, tetapi juga harus membayar pajak dalam kehidupan lokal masyarakat mereka. Dan itu sangat berat dirasakan oleh orang Israel pada saat itu. Sehingga sesuatu yang sensitif ini dipakai untuk menjebak Yesus. Yesus diperhadapkan pada kondisi yang sulit. Ketika ada pertanyaan, bagaimana menurut Yesus berkaitan dengan membayar pajak? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu tentang apa yang menjadi tujuan orang Farisi saat itu. Sehingga menjawab pertanyaan orang Farisi dan orang Herodian pada saat itu, Yesus mengatakan, jangan kamu mencobai aku. Coba berikan apa yang kamu gunakan untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan orang-orang itu memberikan koin 1 dinar. Yesus mengatakan, di koin 1 dinar itu ada gambarnya siapa? Gambar kaisar. Berikanlah apa yang menjadi bagian kaisar itu untuk kaisar. Dan apa yang menjadi bagian Allah itu untuk Allah. Dengan jawaban Yesus ini, kita bisa melihat gambaran, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang-orang Farisi diingatkan supaya mereka tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaan mereka. Kalau haknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Jangan kemudian mereka menarik pajak bait Allah juga dengan kondisi yang negatif. Demikian juga dengan pajak kepada kaisar. Kalau memang itu adalah hak kaisar, berikan itu kepada kaisar. Karena sebagai orang percaya, kita juga diperhadapkan pada situasi yang sama saat kita hidup di dunia. Untuk itu marilah dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga dapat memaknai panggilan Tuhan dengan baik dan akhirnya melalui kita nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Ini minggu yang ketiga di bulan keluarga. Adapun tema khotbah yaitu keluarga yang melayani. Kalau setiap anggota keluarga boleh memaknai tema ini dengan sungguh-sungguh, pasti tidak akan terjadi yang namanya kesewenang-wenangan tentang kekuasaan dalam kehidupan berkeluarga. Karena masing-masing tahu akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga menjalani kehidupan berkeluarga dalam konteks keluarga Kristen, sabda Allah mengingatkan kita semuanya.
dasari itu dengan sikap mau melayani. Artinya adalah kita tidak merasa lebih tinggi, tetapi kita sama. Kita melayani dalam kehidupan keluarga kita. Suami dan istri mau saling melayani. Ada pengertian, penerimaan di dalamnya. Orang tua dan anak-anak juga mau saling melayani. Artinya terjalin relasi yang baik antara orang tua dan anak-anaknya. Dan akhirnya keluarga Kristen boleh selalu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada mezbah doa dan mezbah keluarga boleh diadakan dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena konteks melayani itu yang menjadi penyemangat untuk keluarga Kristen dapat menjalani kehidupan berkeluarganya. Situasi saat ini memang tidak mudah. Apalagi banyak keluarga yang merasakan pergumulan hidup yang berat. Ada suami yang dalam pekerjaannya akhirnya dirumahkan, di PHK, tidak mempunyai pemasukan. Anak-anak juga harus beradaptasi dengan kondisi pandemik ini. Sehingga dengan konteks tema khotbah di minggu ini yaitu keluarga yang melayani. Keluarga Kristen bisa menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Support system yang baik. Saling support, saling mendukung. Jangan yang terjadi seperti di berita itu. Karena sekolah masih di rumah, model daring, ibu mengajari anaknya itu tidak mudeng-mudeng. Emosi, anaknya akhirnya dianiaya. Dan akhirnya meninggal. Karena apa? Tidak ada konteks melayani di situ. Semua merasakan beban yang berat, beban yang sama. Sehingga kalau keluarga selalu menjadi support system, saling mendukung. Yang terjadi adalah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Boleh selalu ada dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup, marilah kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian pemantapan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 286, bait 1, 2, dan 3.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur bahwa dalam ibadah ini Tuhan telah berfirman atas kami semuanya. Firman-Mu memanggil kami untuk kami bisa mengelola kekuasaan yang Tuhan berikan untuk kami masing-masing. Dan apapun bentuk kekuasaan itu, mampukanlah kami ya Allah, sehingga kami dapat mengelola itu dengan bijaksana. Sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus, kami berdoa untuk kehidupan keluarga Kristen, yang ada kekuasaan juga terjadi dalam kehidupan berkeluarganya. Berkatilah keluarga Kristen dimanapun berada, sehingga juga dapat mengelola kekuasaan yang ada dalam hidup berkeluarganya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga relasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan mesra dan harmonis. Ada kasih yang mempersatukan di tengah-tengah perbedaan yang ada dalam kehidupan keluarga Kristen. Dan keluarga Kristen dapat menjadi keluarga yang melayani. Secara khusus dalam situasi masih wabah corona ini, banyak yang mengalami pergumulan hidup, kondisi yang penuh dengan tekanan. Berkatilah kehidupan keluarga Kristen, sehingga selalu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati pekerjaannya, pelayanannya, dan tanggung jawabnya, serta pendidikan anak-anak. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Jebres. Engkau yang campur tangan dalam kehidupan berjemaat di GKJ Jebres, sehingga setiap pelayanan yang boleh ada dalam jemaat-Mu di sini, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami menyerahkan, yaitu Ibu Darno, kelompok Jebres 6, Bapak Sigit, kelompok Jebres 8, Bapak Ibu Suroso, kelompok Jebres 12, Ibu Prabowo, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet, dan Ibu Eni Giono, kelompok Jebres 13. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Jamah penyakit mereka ya Tuhan, sehingga bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa memberikan mujizat pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di minggu ini Tuhan berikan umur panjang, sehingga dapat berulang tahun. Berkatilah kehidupan mereka, sehingga akhirnya damai sejahtera boleh terjadi selalu bagi mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah damai sejahtera-Mu selalu terjadi untuk bumi pertiwi. Mampukanlah pemimpin negara kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk Kota Surakarta dalam persiapan akan diadakannya pilkada di tahun ini. Tuhan, Engkau yang memampukan sehingga panitia berkaitan dengan pilkada ini semua dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka dengan baik. Pilkada dapat berlangsung dengan aman, dijauhkan dari segala macam gangguan, dan yang lebih penting adalah Kota Solo tetap kondusif untuk kami semuanya. Berkatilah pemerintah Kota Surakarta, sehingga semuanya dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik, mewujudkan kenyamanan dan kedamaian bagi wong Solo. Ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Kami berserah hanya kepadamu, karena kami yakin dan percaya
janji-Mu adalah iya dan amin untuk kami. Dan Tuhan pasti selalu melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, doa syukur dan syafaat kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memasuki liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pujian pengucapan syukur PKJ 148, bait yang 1. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyediakan dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan, mingguan, perpuluhan, bulanan, operasional, persembahan lahan parkir, dan persembahan yang lainnya. Kami percaya Engkau telah memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini berguna untuk pelayanan di gereja kami ini. Terlebih Tuhan, pagi hari ini kami boleh dan telah menerima taburan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rani Sukmawati SSI. Mampukan setiap kami untuk menjadi keluarga yang melayani, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di dunia ini. Sebab keluarga merupakan tempat pertama untuk dapat belajar dan dibekali untuk kehidupan. Mampukan menjadikan kami Tuhan keluarga yang mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan shalom. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi keluarga yang berkenan kepada Engkau. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan membawa sukacita yang datangnya daripada Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami juga bersyukur kami boleh beribadah di pagi hari ini. Doa dan permohonan kami ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, dan akan kami pujikan bersama-sama. Dikuduskanlah nama
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan pujian pengutusan. Persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, ibadah saat ini telah usai. Untuk itu marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan pada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Terpujilah Tuhan. Undurlah dari ibadat ini dengan penuh syukur dan pengharapan, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.